Pemirsa, yang namanya berinvestasi harus menjadi kebiasaan bagi siapapun juga. Bagaimanakah cara berinvestasi namun sesuai dengan syariah Islam? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan kali ini, pagi ini kami akan membicarakan seputar investasi syariah. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Ibu Yeti Rohyatini, Vice President and Head of Unit Syariah dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Bu Yeti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yeti berbicara mengenai investasi syariah. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan investasi syariah ya Bu? Iya, investasi syariah kalau dari kalimatnya adalah kita menyisihkan dana untuk masa depan kita seperti menabung, tapi dengan konsep syariah. Tentu investasi itu banyak sarananya Mbak Chandra. Bisa menabung, bisa juga lewat time deposit misalnya, atau bisa juga reksadana syariah, atau asuransi syariah, karena asuransi juga kan ada yang programnya untuk sekaligus berinvestasi, yaitu unit link. Okay. Nah, macam-macam sih ya, tinggal apakah kita mau atau mampu di yang mana kita berinvestasinya, tapi sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Sebetulnya yang dimaksud ketentuan syariah itu seperti apa sih Bu? Semua sarana investasinya harus terbebas dari maghrib, kalau istilah kita untuk gampangnya ya, yaitu harus terbebas dari yang sifatnya gambling, itu maisir kalau di dalam istilah, tapi untung-untungan gitu lah ya, itu nggak boleh. Ada yang sifatnya seperti judi, untung-untungan, itu nggak boleh. Kemudian harus juga jelas semuanya. Kalau di dalam istilahnya adalah goror. Nah, kalau goror itu adalah ketidakpastian, sesuatu hal yang nggak jelas di awal. Dan tentu saja yang terakhir, kita harus terbebas juga dari riba dan riswa. Riba itu adalah pertambahan nilai uang gitu yang seperti kita kenal dengan bunga misalnya begitu. Atau riswa ya itu suap. Tentu aja itu harus terbebas semua dari itu. Nah, semua sarana investasi yang memiliki keterbebasan atau sudah dibebaskan dari yang namanya maghrib itu sesuai dengan ketentuan syariah. Oke, tapi barangkali masih ada yang ragu. Biarpun tadi Bu Yeti sudah singgung bahwa ada banyak sekali jenis untuk berinvestasi syariah. Betul. Tapi mahal tidak sih sebetulnya berinvestasi sesuai dengan syariah Islam ini? Iya, banyak kalangan yang berpendapat bahwa kalau kita tanya teman-teman gitu ya, ayo udah punya investasi belum? Belum dong, kan kita masih belum berlebih dananya gitu ya. Sebetulnya untuk berinvestasi nggak harus memiliki dana yang berlebih. Yang penting adalah disiplin untuk menyisihkan sebagian dari dana kita. Lewat apa ya? Sarannya banyak yang tadi itu. Karena banyak juga sekarang yang cukup terjangkau. Contohnya misalnya salah satu cara kita menabung di bank misalnya, yang tentu ketentuan sama dengan ketentuan syariah. Atau reksadana. Ada juga kan reksadana yang nilainya nggak terlalu tinggi atau nggak terlalu mahal. Cukup 100.000 misalnya setiap bulan, yang penting kita rutin menyisihkannya setiap bulan gitu. Oke, tapi meskipun ini barangkali banyak sekali yang tertarik untuk berinvestasi syariah, namun itu diperuntukannya oleh siapa ya? Yang non-muslim barangkali Bu Yeti, boleh tidak ikut serta? Sangat boleh, karena seperti kita ketahui syariah ini adalah satu konsep yang sifatnya universal, bukan hanya untuk kaum muslim saja, juga dapat dimiliki atau malah dilakukan oleh orang yang non-muslim sekalipun. Tapi yang harus tetap disiplin adalah mematuhi ketentuan syariah Islamnya. Kemudian apakah hanya orang atau kalangan berada saja? Yang tadi saya bilang juga kan, orang yang sebetulnya katakanlah penghasilannya pas-pasan, yang penting kalau dia mau menyisihkan di awal itu sudah memadai. Gitu. Sebaiknya dahulukanlah dulu investasi ya Bu ya? Betul, karena kita harus mengantisipasi kebutuhan masa depan kita kan. Oke, apa saja sih sepertinya harus kita perhatikan sebelum kita mulai berinvestasi Bu? Syariah menentukan sesuatu yang harus jelas di depan. Jadi kalau mau berinvestasi syariah, lihat ketentuan-ketentuannya di awal. Akadnya jelaskah, manfaatnya seperti apa, itu yang harus kita ketahui. Karena seperti juga untuk membeli berbagai polis pun kita harus detail ya Bu ya. Betul. Melihat apa yang akan kita beli. Betul. Terima kasih. Manfaatnya dan sebagainya. Baik, terima kasih Ibu Yeti atas Sama-sama. informasinya. Dan demikianlah pemirsa Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh